izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Pacaman menjual komat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang terhormat Dewan Juri Ahli dan Bijaksana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati seluruh ibu-ibu pengajian dan mungkin serta Kabupaten Musim Banyuasin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema peristiwa Isra Mi'raj. Banyak sekali peristiwa yang amat dahsyat di bulan Rajab. Salah satunya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab 10 tahun kemudian. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh Sidratul Muntaha. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah masuk. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Dari Masjidil Haram, Nabi Muhammad diperjalankan menuju Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad menuju langit ketujuh Sidratul Muntaha. Lalu kemudian Nabi Muhammad naik lagi menuju Mustawa. Di sini Nabi Muhammad mendapatkan perintah secara langsung dari Allah. Nabi Muhammad mendapat mandat dari Allah secara langsung, yaitu berupa salat dari 50 waktu salat dalam sehari semalam diringankan menjadi 5 waktu salat dalam sehari semalam. Jika seandainya salat itu diwajibkan 50 waktu, artinya setiap 28 menit sekali kita melaksanakan salat. Kira-kira apakah kita sanggup? 5 waktu sholat saja
tidak lama, 5 menit. Masih merasa berat. Kenapa? Lama mana Bu? Masa rendang sama sholat? Masa rendang? Sholat cuma 5 menit, kenapa kita masih merasa berat? Ibadah sholat ini ibadah yang diwajibkan Allah di langit. Karena apa? Ibadah sholat ini memiliki hak yang sangat istimewa. Karena Nabi Muhammad secara langsung yang membawanya dari Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW membawa oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Dari Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi Muhammad karena keletihan Nabi Muhammad istirahat tidur sejenak. Keesokan harinya Nabi Muhammad berkata kepada Ummu Hani, "Wahai Ummu Hani, izinkan saya menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada orang-orang Quraisy." Apa kata Ummu Hani? "Wahai Muhammad, ngapain kau ingin menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada orang-orang Quraisy? Saya yakin mereka tidak akan mempercayai Muhammad." Karena Nabi Muhammad SAW ini sudah dilapangkan dadanya, alam nasrah laka sadrak. Lalu Nabi Muhammad pun siap untuk berdakwah. Nabi Muhammad berjalan menuju Ka'bah. Sesampainya di Ka'bah, Nabi Muhammad pun menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada halayak ramai. Lalu apa yang terjadi? Banyak dari mereka itu tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini. Bagi mereka, peristiwa Isra Mi'raj ini sangatlah tidak masuk akal. Mereka tertawa terbahak-bahak, bahkan mereka sambil memukulkan tangan mereka sendiri ke kepala mereka. Maka dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini, menjadi 3 kelompok orang yang memandang Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang kafir. Mereka sangat tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Mereka mencemooh, mengolok-olok, bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi itu sudah gila. Mereka yang sebelumnya memang sudah kafir, dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini malah semakin menambah kekafiran mereka. Lalu kelompok yang kedua, kelompok orang yang ragu-ragu. Di satu sisi mereka tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini, namun di sisi lain mereka mempercayai bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Mana lampu na lampu masih hijau. Namun 8 menit. kebanyakan dari mereka yang sudah masuk Islam sebelumnya, mereka berbalik lagi menjadi kafir karena keraguan-keraguan mereka sendiri. Lalu kelompok yang ketiga, kelompok orang-orang yang beriman. Mereka sangat mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini semakin menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa orang yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini? Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Jika ada peristiwa yang jauh lebih dahsyat dari peristiwa Isra Mi'raj ini, maka sayalah orang yang pertama yang membenarkannya. Makanya nama Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq karena dialah orang yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu, Bu,
tidak bisa kita nilainya dari akal. Karena apa? Akal kita tidak akan bisa sampai ke sana. Sepintar apapun orang itu di dunia ini, secerdas apapun manusia di muka bumi ini, tidak akan bisa. Maka hendaklah peristiwa Isra Mi'raj ini kita nilainya dari keimanan kita. Semoga dengan peristiwa Isra Mi'raj ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin memotivasi diri kita untuk melaksanakan sholat. Tidak ada yang meremehkan atau melalaikan sholat. Demikian untuk singkat dari saya. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum